Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusmiati SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusmiati SPD, calon guru penggerak dengan fasilitator Ibu Heti Mi'ah dan pengajar praktek Ibu Putri Rahmatia. Latar belakang dari aksi nyata kali ini adalah banyaknya murid yang kurang menyadari akan pentingnya disiplin. Murid tidak suka dengan peraturan karena jika mereka melanggar, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung memalukan dirinya. Tujuan aksi nyata kali ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk melaksanakan pengimbasan modul 1.4 kepada rekan-rekan guru. Kedua, berkoordinasi dengan rekan-rekan guru tentang waktu pelaksanaan pengimbasan modul 1.4 dan melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Ketiga, melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas yang saya ampuh dan berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan kali ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Dan berikut adalah aksi nyata yang telah saya laksanakan, yaitu membuat kelas impian dan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid dari kelas 8B dan juga diseminasi kepada rekan-rekan guru di SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyobbe wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Hari ini kita akan berdiskusi tentang dua materi yang sudah Ibu tempel di sini. Pertama, kita akan membentuk atau yang namanya kelas impian. Tentunya kalian kepengen kan punya impian kelas kalian itu pengen jadi kelas yang seperti apa. Misalnya, saya pengen kelas saya dalam kondisi nyaman, bersih. Saya memimpikan kelas yang damai tapi tetap asik. Itu misal. Nah, kemudian yang satu tentang keyakinan kelas. Sudah sering mendengar yang namanya peraturan kelas, peraturan sekolah.
Sudah ya. Kalau peraturan sekolah itu identik dengan larangan. Dilarang membawa HP, dilarang memakai jilbab tanpa logo, dilarang datang dilarang datang terlambat. Nah, kalau yang namanya peraturan itu hubungannya dengan konsekuensi dan hukuman. Ketika kalian datang terlambat, nanti dihukum sama Bu Kos misal. Nanti kalau nggak pakai jilbab yang ada logonya, dapat hukuman lagi. Konsekuensinya apa? Nah, kalau keyakinan kelas itu bukan berupa hukuman, tapi sesuatu yang kalian yakini itu benar dan kalian sepakati bersama di dalam kelas kalian ini. Keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang akan membuat kelas kalian ini merasa nyaman. Tadi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kalau yang membuang sampah sembarangan diapakan? Denda. Didenda. Nah, didenda. Kalau tidak didenda dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, kata-katanya diubah dari yang negatif-negatif, dilarang menjadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ketika kalian membuang sampah sembarangan, itu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi kamu sudah tahu sendiri, oh keyakinan kelas itu apa. Kalau tidak, kata-katanya kan positif. Misalnya, kalau dari peraturan dilarang datang ke sekolah, dilarang terlambat. Kalau keyakinan kelasnya berarti seperti apa? Saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kata-katanya positif ya. Dan itu datang dari diri kalian sendiri. Motivasinya datang dari kalian. Kalau yang peraturan, wah mengko nek aku terlambat dihukum bukos. Jadi bicaranya ben aku rak terlambat. Tapi kalau kalian keyakinan kalian, saya datang tepat waktu. Berarti kamu apa? Tanggung jawab sama diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi bukan takut dengan hukumannya, tapi kamu sudah meyakini bahwa kalau ke sekolah itu harus tepat waktu. Paham ya? Paham. Nah, nanti saya akan memberikan kertas ini ke kalian. Yang pertama kalian menulis kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Terus nulis lagi keyakinan kelas kalian pengen seperti apa. Disepakati bersama. Nanti misalnya ini Mas Anton tulisannya kebersihan menjadi tanggung jawab semua warga kelas. Mungkin nanti Alto juga nulis yang sama. Nah, nanti kita gabungkan. Nanti yang kita tempel itu kata-katanya satu saja. Kalau yang sama nanti dijadikan satu. Itu ya. Paham ya? Paham. Oke, kita bagikan dulu satu-satu. Kelas yang selalu membantu satu sama lain dalam kondisi apapun. Kelas saya setiap hari kelas dalam keadaan bersih, wangi, dan rapi. Kelas saya selalu mengembalikan Al-Quran pada tempatnya. Dan kelas saya kelas yang tenang pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, ditempel. Oke, yang lain silakan ditempel dulu. Di sini nang, di sini, sini. Nah, ya terus yang kelas impian. Oke. Oke. Yuk, lanjut. Oke. Yang pertama, kelas impian. Kita mendapatkan 3 impian dari kelas kalian. Yang pertama, saya menginginkan kelas yang damai namun menyenangkan. Kemudian saya memimpikan kelas yang selalu membantu satu sama lain dalam kondisi apapun. Ini mengandung konotasi positif ya. Membantu ketika teman membutuhkan, di luar contek-mencontek.
Kalau itu bukan saling membantu namanya ya. Kemudian saya memimpikan kelas yang bersih, nyaman, wangi, damai, dan rapi. Ini berarti menjadi kesepakatan kalian bahwa kalian memimpikan kelas yang seperti ini. Bagaimana cara mewujudkan kelas impian yang seperti ini? Dengan keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat. Di kelas keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang datangnya dari pribadi kalian sendiri. Berarti kalian berusaha untuk bertanggung jawab. Jadi bukan lagi peraturan. Kalau peraturan kalian masih merasa melakukan, takut kalau ada hukuman. Tapi kalau keyakinan sudah motivasi yang ada dalam diri kalian sendiri bahwa hal ini adalah yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya terjadi. Oke, kita beri aplaus atau tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8B. Terima kasih. Keyakinan kelas ini kalian yakini dan kalian laksanakan setiap hari. Oke? Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang siang hari ini berkenan untuk hadir di ruangan ini. Izinkan saya untuk selama kurang lebih 30 menit ke depan melakukan pengimbasan terhadap modul 1.4 tentang budaya positif, implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah. Modul ini saya pelajari pada kegiatan guru penggerak yang beberapa bulan ini sudah saya laksanakan, dan pada modul 1.4 ini adalah modul yang materi yang terakhir, karena di modul 1 ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang terakhir di modul 1 ini adalah budaya positif. Sebelum ke materi budaya positif, sejenak kita akan mengingatkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lampunya atau lampu hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu terlahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik hanya mampu untuk menuntun dan membimbing, tidak bisa merubah anak tersebut 100%. Diibaratkan kita sebagai pendidik ini menanam padi, maka tugas kita adalah merawat bibit padi tersebut agar tumbuh subur dengan cara menggemburkan tanahnya, kemudian memberikan pupuk, memberikan air yang cukup, menempatkan di tempat yang bagus. Dengan perawatan yang baik, dengan tangan dingin kita sebagai seorang guru, bibit padi yang tadinya kurang baik akan tumbuh menjadi padi yang bagus. Begitu juga sebaliknya, bibit padi yang bagus namun tidak dirawat dengan baik, maka padi tersebut bisa
Kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani dan sekolah diibaratkan sebagai tanahnya. Sekolah itu ibarat tanah untuk bercocok tanam dan kita mengusahakan agar sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu karakter murid akan terbentuk dengan baik. Murid akan mampu menyerap dan menerima pembelajaran apabila suasana lingkungannya aman dan nyaman. Jika Bapak Ibu mari menciptakan budaya positif mulai dari kelas kita sendiri dulu, dari mata pelajaran kita sendiri dahulu, dan nantinya budaya positif yang kita ciptakan di kelas kita masing-masing itu akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, pembahasan untuk materi budaya positif ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, arti disiplin, motivasi, dan keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Bapak Ibu coba kita akan bermain sebentar, Bapak Ibu dengan pasangan di samping kanan kiri Bapak Ibu. Kita umpamakan Bapak Ibu di genggaman tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan yang ada di kepala tangan kita. Nah, rekan yang di sebelah mencoba untuk membuka kepala tangan kita dengan cara apapun. Di sini ada boleh dengan cara membujuk, menghardik, bahkan sampai mengintimidasi, memarahi misalnya, sampai dengan mungkin memberikan uang 1 miliar atau 10 miliar misalnya. Sebenarnya dari permainan itu sebenarnya siapa sih yang mengontrol untuk membuka atau tetap mengepalkan tangan itu? Siapa, Bu? Diri sendiri. Ya, inilah yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada ilusi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada kenyataannya, apakah kita bisa mengontrol murid kita yang sebenarnya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya setiap hari kita sebenarnya sudah mengontrol murid kita dengan cara tugasnya bagaimana, menanyakan setiap harinya seperti apa, anak harus melakukan ini, harus melakukan itu, sesuai membuat PR. Dan kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, kadang kita ngomongnya pakai bahasa yang lembut, tapi sebenarnya membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya, iya sih nak, kita kan bisa omong sih kayak gini, orang itu bolos meneh, kok bolos meneh, kan kamu mengecewakan Bu Eka, kamu mengecewakan orang tuamu. Secara tidak langsung kata-kata itu sebenarnya halus, tapi anak akan langsung kena kayak langsung ada yang merasa akhirnya rendah diri, terus juga dari si kena mental. Kemudian tapi apakah benar bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya? Apakah dapat menguatkan karakter murid kita dengan cara ngomong kayak yang lembut tapi nyelekit bahasanya ya? Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering mengingatkan anak atau memotivasi anak dengan kata-kata yang positif. Tapi apakah sebenarnya
sebenarnya itu efektif juga untuk anak kita berdasarkan teori kontrol yang tadi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini kayak sudah menjadi hal yang lazim bahwa orang dewasa itu mesti benar. Biasanya kita juga sebagai guru sering merasa guru gue mesti benar, apa yang diucapkan guru pasti benar, padahal juga belum tentu. Dari anak kadang kita juga dapat inspirasi yang lebih bagus. Oh iya, ternyata omongan si anak ini ada benarnya juga. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di stimulus respon mengatakan bahwa realita atau kebutuhan kita sama, padahal sesuai dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Antara anak yang satu dengan yang lain pasti kebutuhannya berbeda, apalagi kita guru dengan anak pasti kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kadang kalau melihat anak kita melakukan hal yang buruk, itu kita langsung ngecap, kamu salah, kamu telah melanggar, kamu keliru. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita bahas di slide berikutnya bahwa perilaku apapun yang dilakukan anak itu sebenarnya memiliki tujuan. Ketika dia melakukan kesalahan itu sebenarnya dia punya maksud tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berarti ketika murid kita itu mau menurut dengan kita, sebenarnya sesuai dengan permainan tadi, berarti mereka membuka diri mereka sendiri untuk mau dikontrol dengan kita, untuk mau mengikuti perintah kita. Tapi apakah itu akan berlangsung lama atau hanya sesaat saja? Begitu kita tidak merespon atau tidak mengontrol mereka, mereka akan kembali lagi ke asalnya. Misalnya dari yang tidak baik, karena kita memberikan stimulus, akhirnya mereka berubah menjadi baik. Tapi akan berlangsung sampai kapan? Kalau itu berasal dari kita, bukan berasal dari pribadi atau intrinsiknya sendiri. Kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu konsep disiplin positif. Ada dua pertanyaan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana sih cara kita membuat murid kita menjadi disiplin? Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Menurut Bapak Ibu, bagaimana? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Orang tua? Atau murid itu sendiri? Misalnya jawaban kita, kita sebagai guru yang harus mendisiplinkan murid di sekolah misalnya. Atau kalau di rumah yang harus mendisiplinkan mereka adalah orang tua. Pada kenyataannya seperti teori kontrol tadi, apa Bapak Ibu? Murid yang menentukan sendiri. Ini adalah tentang teori disiplin. Disiplin itu identik dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin maka dia akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin akan mau belajar. Belajar disiplin positif tidak harus selalu dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari dalam diri mereka sendiri. Kadang-kadang kan kalau kita menganggap anak yang tidak disiplin ini berarti anak yang melanggar tata tertib harus dihukum, harus diberi sanksi. Saya sendiri
sebagai kesiswaan juga sering seperti itu. Anak yang terlambat tanpa kita tahu asal usulnya langsung aja dibimbing bareng atau semuanya tak suruh muteri lapangan gitu. Secara tidak langsung kita tidak tahu memenuhi masalah anak satu persatu itu ternyata berbeda-beda. Ada yang setiap hari terlambat, tapi ada juga yang baru pertama terlambat, dan hukumannya saya samakan. Nah, dari belajar di guru penggerak ini, makanya saya jadi tahu ternyata masing-masing anak itu melakukan sesuatu pasti ada latar belakangnya. Kemudian contohnya, pernah tidak kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman, untuk mendapatkan hadiah, atau bahkan untuk mendapatkan uang. Ujian yang ngantuk pernah ya, sering. Ini maksud dari adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ketika kita menerapkan peraturan, anak itu patuh pada aturan kita pasti akan bilang bahwa anak itu disiplin. Tapi kita tidak tahu motivasi dia melakukan kepatuhan itu apa, berawal dari dia sendiri atau dari eksternal, mungkin dari kita atau dari orang tuanya, atau mungkin maksudnya takut jadi untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah. Itu adalah faktor eksternal, jadi dia melakukan bukan dari kesadaran dia sendiri. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, ini adalah teori motivasinya. Teori motivasi perilaku manusia ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, di stimulus respon dan teori kontrol, bahwa apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan sesuatu? Kalau tidak dapat imbalan, saya tidak akan melakukan. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika saya tidak melakukan, nanti saya jadi nggak nyaman sama teman saya, atau saya nggak enak sama guru saya misalnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang paling benar dari teori motivasi perilaku manusia ini, yang datangnya dari intrinsik atau dari anak itu sendiri atau dari kita sendiri. Jadi mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini? Contohnya begitu. Selanjutnya adalah tentang kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan di sini, mempraktekkan tentang kelas impian dan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas gitu ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau peraturan itu banyak hubungannya dengan hukuman, dengan konsekuensi. Tapi kalau keyakinan ini adalah motivasi atau sesuatu yang diyakini kebenarannya dan pasti kalau kita melakukan, yaitu yang harusnya kita lakukan. Nah, ini saya mempraktekkan di kelas 8B. Mereka mempunyai kelas impian, antara lain tadi saya menginginkan kelas yang damai namun menyenangkan. Berarti mereka bermimpi untuk menjadikan kelas mereka seperti itu. Yang kedua, saya memimpikan kelas yang selalu membantu satu sama lain dalam kondisi apapun. Ini dalam tanda kutip bukan membantu dalam hal mencontek ya, dalam hal positif, saling membantu ketika teman mereka dalam kesusahan. Kemudian saya memimpikan kelas yang bersih, nyaman, wangi, damai, dan rapi. Dari impian mereka ini maka diwujudkan melalui keyakinan kelas.
Dari mereka semuanya mereka saling bermusyawarah. Satu anak itu mengisi sendiri-sendiri. Apa sih yang diyakini di dalam kelas kalian? Jadi kalau kalian sudah yakin dengan keyakinan kelas ini, jadi mereka akan melakukan tanpa paksaan. Mereka sadar dengan sendirinya. Ini sudah menjadi keyakinan di kelas saya. Salah satunya, setiap hari kelas dalam keadaan bersih, wangi, dan rapi. Jadi ini mereka akan meyakini setiap saat ketika mereka sudah ada jadwal piket, dia tidak harus disuruh lagi atau tidak perlu ada denda lagi seperti di kelas yang dia tidak piket bayar 5.000 misalnya. Nah ini kan akhirnya anak yang punya uang banyak dia nggak usah piket setiap hari kan, yang penting bayar gitu ya. Ada yang denda 2.000, makanya dia kalau memang nggak usah piket, yang penting tak setori duit. Nah itu kan motivasinya beda lagi. Kalau sudah keyakinan kelas, mereka akan sadar dengan sendirinya. Apa keyakinan kelas kita? Kalau misalnya ada yang tidak piket, coba dibaca lagi keyakinan kelas kita apa. Jadi kalau kelasnya harus dalam keadaan bersih, berarti harus dibersihkan. Jadi yang piket secara otomatis akan melaksanakan tugas mereka. Selanjutnya selalu mengembalikan Al-Quran pada tempatnya. Ini termasuk nilai kebajikannya adalah tanggung jawab ya Bapak Ibu. Jadi mereka tidak perlu disuruh lagi, mereka akan langsung menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Kemudian kelas yang tenang pada saat pembelajaran berlangsung. Ini juga ada hubungannya dengan tanggung jawab. Kemudian terakhir menggunakan HP hanya pada saat diminta oleh guru. Jadi mereka dengan sadar seperti setiap pagi dengan sadar akan mengembalikan menitipkan HP mereka ke wali kelasnya dan baru mereka akan menggunakan ketika diminta oleh guru. Jadi setiap pagi tidak ada lagi yang wali kelas yang oyak-oyak seperti kelas 7B itu sudah punya keyakinan dari diri mereka sendiri bahwa memang HP digunakan pada saat diminta oleh guru mapel tertentu. Jadi kalau tidak, mereka akan secara otomatis setiap pagi si Habibie setiap pagi pasti akan memberikan atau menitipkan kepada wali kelas. Nah, yang kami harapkan nanti Bapak Ibu di kelasnya masing-masing silahkan membuat kelas impian dan juga keyakinan kelas. Kita harapkan dari sini akan muncul yang namanya pembentukan karakter, kemudian akan muncul profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Merdeka Belajar, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, seperti ini kan selalu mengembalikan Al-Quran pada tempatnya. Ini mereka juga ada sikap mandiri, juga ada tanggung jawabnya. Kemudian gotong royong di kelas impian mereka akan selalu membantu satu sama lain. Jadi ada gotong royongnya, ada kreatifnya, ada bernalar kritisnya. Dari mereka memikirkan kelas impian dan keyakinan kelasnya saja, ini sudah menandakan bahwa murid kita ternyata ditantang untuk kreatif sudah bisa dan mampu bernalar kritis. Itu ketika kadang kita mengajar mereka kok merasa tidak sesuai, mereka kadang langsung usul ya. Terutama kalau saya karena ngajar kelas 7B itu nek kira-kira nak sesuai kalau pemikiran mereka, mereka langsung Bu, kok gini gitu. Jadi di sekolah kita sebenarnya profil pelajar Pancasila sudah mulai terbentuk dari yang pagi kegiatan sholat duha. Kalau kelas 9 itu saya lihat juga tidak harus diopiak-opiak lagi, sudah langsung menempatkan diri. Kalau sholat duha juga saya lihat yang putra itu malah lebih bagus menurut saya. Mereka langsung menempatkan diri, mereka langsung sholat sunat dulu dan diam semuanya di dalam masjid. Itu saya lihat sudah terbentuk karakter mereka di situ. Nah, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita pasti
sebagai wali kelas sering ya membuat peraturan kelas. Cuma kalau peraturan itu konotasinya menjadi negatif karena ada yang namanya hukuman dan sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas ini karena mereka sudah meyakini, pasti mereka akan menjalankan sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini itu benar dan tidak perlu ada motivasi dari luar. Contohnya ini, tadi saya selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau merokok. Ini misalnya peraturannya seperti di tata tertib sekolah kita. Tapi kalau kita balik menjadi keyakinan kelas itu, kita yakini bahwa narkoba itu merusak kesehatan. Jadi peraturan itu berubah menjadi keyakinan kelas. Oh, kalau aku pakai narkoba atau aku merokok itu nanti akan merusak kesehatan saya sendiri. Jadi otomatis mereka tidak akan melakukan. Kesimpulannya bahwa peraturan itu mengandung konsekuensi, mengandung hukuman. Jadi murid menurut hanya pada waktu tertentu atau jangka pendek saja. Sedangkan keyakinan kelas karena sudah dibuat dan disepakati bersama, murid tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan sekolah. Dengan budaya positif yang melekat pada diri masing-masing murid, maka akan terbentuk yang namanya profil belajar Pancasila dengan ciri yang tadi sudah saya sebutkan. Kelihatan buatan Bapak Ibu? Nah, ini beberapa contoh dari ini adalah hukuman, ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi seperti ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau di restitusi itu pilihan, apakah ini akan terjadi atau tidak, itu pilihan mereka. Tidak nyaman untuk murid atau hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, bedanya itu anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kadang-kadang kan kita menghukum itu kadang membuat malu si anak, misalnya suruh muteri lapangan, pasti dilihat banyak orang. Tapi kalau konsekuensi itu kita sama anak tuh berburu. Kamu sudah melakukan ini, apa konsekuensinya? Jadi misalnya dia merasa tidak nyaman, tidak hanya dalam jangka waktu tertentu. Kalau restitusi menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Boleh dibaca nih Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh soalnya begini Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mari kita lihat sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kalau tadi ini yang Doni, yang ini menurut Bapak Ibu apa yang sebenarnya menunjukkan berdasarkan 5 ini? Bisa penguasaan, bisa kesenangan juga, bisa bertahan hidup juga ya. Kalau biasanya terbatas, mari kita lihat di sini. Kalau yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kalau ini berarti anak itu kebutuhan dasarnya apa, Bu? Yang apa, Bu? Mencari kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Tadi kan ada berapa, Bu? Ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian lagi, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin dia butuhkan? Kebebasan. Pinter-pinter loh guru. Ya ini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa Bu tadi, Bu? Oh ini tadi lewat 1 slide. Kasih sayang. Aku sebel. Apa Bu? Kebebasan, perasaan. Kebebasan dalam ekspresi. Aku sebel. Kesenangan. Tadi yang ini slide satunya kelewat. Kelewat. Ketika jawaban Doni tadi ya Bu, kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Ketika jawaban Doni, saya tidak dibekali Ibu karena saya lapar, akhirnya saya minta, itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Ada yang saya senang Bu, biar nanti dipanggil bos. Karena selama ini saya kan nggak pernah diperhatikan sama Bu Bos, ini kebutuhan akan kasih sayang. Terus saya mau teman-teman takut sama saya. Berarti ini kelihatan ya kalau penguasaan. Ya ini pokoknya apa yang saya mau, yang saya suka ya saya harus dapat. Ini kebebasan. Yang terakhir ini yang kesenangan. Saya cuma lihat ekspresinya teman-teman saya jerit-jerit pas makanannya saya ambil aja, saya sudah seneng Bu asli nih. Sebenarnya saya nggak suka sama makanan nih, nggak suka sama nasinya. Saya seneng aja lihat ekspresi teman-teman saya ini. Ya yang kurang kebutuhan kesenangan. Ya, secara tidak langsung apa yang mereka lakukan dilandasi oleh kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, mulai dari sini saya berkeyakinan jika anak yang tidak mengerjakan tugas, suka mengganggu teman, mungkin memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah, mungkin juga kita kan tidak tahu satu persatu murid kita ya, mungkin memang dia kurang kasih sayang. Akhirnya di sekolah mereka tadi mencari perhatian. Ketika mereka melakukan pelanggaran, sebenarnya cuma pengen diperhatikan Bu Eka. Ternyata saat ini aku padahal ya wis pinter, wis apa, wis rajin, tapi sama sekali tak digaplek kalau gurunya. Akhirnya mereka mencari sesuatu opon. Kalau di kelas 7C ya Divan joget terus, sebenarnya dia pengen apa sih, kebutuhan dasarnya dia yang kurang apa gitu. Jadi cuma pengen diperhatikan, lele jago, mungkin hanya disentuh dengan sentuhan kita aja, mungkin sebenarnya mereka nurut. Nah yang kelima, 5 posisi kontrol. Ketika kita dihadapkan pada satu permasalahan, posisi kita akan ada di posisi yang mana sih? Ada kita sebagai guru ada posisi penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Guru-guru yang menerapkan posisi ini biasanya aturan saya lah yang paling benar. Biasanya seperti itu. Mereka kata-katanya seperti ini. Kowe kalau di sini kamu terus yang salah, atau patuhi aturan saya, atau awas ke. Kalau nggak mau menurut saya, awas kamu. Akibatnya apa? Anak akan memberontak. Kadang kalau melakukan kesalahan malah menyalahkan orang lain dan akhirnya berbohong. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya
kita sebagai guru ngomongnya lembut, tapi seperti yang saya tadi katakan, tapi nyelekit. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu gitu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kita mulai belajar Bapak Ibu, kita akan berada di posisi kontrol apa ketika anak kita melakukan suatu kesalahan. Yang ini posisi sebagai teman itu kadang saya sendiri bilang, ayolah Bukus direwangi, nek kamu seperti ini nanti Bukus diseneni loh sama Pak Aldi. Bukus diseneni loh karena kepala sekolah, ayo toh dibantu Bukus. Kadang saya ngomong seperti itu. Nah tapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak kita akan ketergantungan dengan kita. Ketika kita tidak ada, mereka akan kesulitan. Kok Bukus kok jadi akrabnya ya, kok bantu aku meneh ya gitu. Walaupun ya ada sisi negatif dan positifnya ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan murid kita. Kemudian posisi sebagai pemantau, ini kita sebagai guru akan lebih banyak menggunakan data otentik dalam mengatasi permasalahan anak. Kata-katanya biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan seperti ini? Nah, pemantau ini akan lebih merepotkan kita, karena kalau anak tidak dipantau, mereka akan kembali lagi ke perilaku mereka yang kemarin, misalnya kesalahan mereka lagi. Jadi kita akan repot karena setiap hari kita harus mantau anak itu. Wah ini tak dulu iya, sesok mungkin mangkat telat meneh ora. Jadi paling tidak kita harus punya data yang valid untuk selalu memantau anak kita. Nah yang paling terakhir adalah posisi manajer. Inilah yang diharapkan posisi kita sebagai guru ketika anak ada masalah, posisi kita menjadi posisi manajer. Seorang manajer mempunyai keterampilan, bisa kadang menjadi teman, kadang bisa menjadi pemantau, atau kita memadukan posisi kita dua-duanya sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kata-kata seorang manajer kadangnya seperti ini. Walaupun kita kadang ngomong sama anak juga gak plok seperti ini, tapi apa sih yang sudah kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Keyakinan kelasnya apa? Dan yang kamu lakukan apa? Berarti kira-kira langkahmu harusnya bagaimana? Itu kita menjadi seorang manajer. Yang terakhir Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ini lebih cenderung ke materi saya sendiri sebagai seorang guru BK. Ketika anak ada masalah itu sebaiknya apa yang akan kita lakukan. Ini lebih banyak ke BK. 3 tahapan segitiga restitusi menurut teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya biasanya seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika saya menghadapi anak yang bermasalah, ketika dipanggil, itu bukan saya langsung menghakimi anak itu, tapi saya menanyakan dulu, apa yang kamu lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika dia sudah menjelaskan, saya tuh melakukan ini karena begini. Saya memberikan kata-kata, semua perilaku memiliki alasan. Jadi mungkin saya ngomongnya begini, saya tahu kamu melakukan ini karena kamu beralasan seperti ini. Nah, saya dan anak tersebut yang melakukan kesalahan, kalau dalam segitiga restitusi itu anak yang akan membuat keputusan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Demikian tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif dari program Guru Penggerak yang saya ikuti. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Firdayati. Di sini saya salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 3 Di sini saya akan testimoni mengenai sosialisasi yang sudah saya ikuti kemarin oleh Ibu Kusmiati, yang beliau itu termasuk guru penggerak. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, begitu banyak ilmu baru yang saya dapatkan, yang selama ini saya belum tahu. Oh, ternyata yang saya lakukan itu masih ada kekeliruan. Nah, disinilah saya bisa introspeksi diri, dan mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menangani anak-anak. Karena kemarin sosialisasinya itu tentang budaya positif, mengenai bagaimana kita memperlakukan anak ketika anak itu melakukan kesalahan, misalnya dia nggak buat PR atau mungkin terlambat. Itu sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh anak karena anak itu sudah tidak disiplin, tidak ditanggung jawab. Jadi dengan adanya sosialisasi budaya positif tersebut, saya dalam menangani anak yang tadinya anak punya kesalahan terus saya beri sanksi atau hukuman, tapi ternyata yang saya lakukan itu keliru, ada kesalahan yang pernah saya lakukan di situ. Disinilah saya menjadi sadar bahwa kesalahan anak itu tidak mutlak dari anak itu sendiri. Kita itu harus tahu cari latar belakang kesalahan itu, karena anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dari faktor lingkungan keluarga, atau mungkin dari faktor-faktor yang lain, faktor kebiasaan. Nah, itulah yang bisa saya dapatkan setelah saya melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Sangat banyak pengalaman di sini. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya saya bisa melakukan pembimbingan kepada anak yang lebih baik lagi, karena saya sadar bahwa guru itu tidak hanya sekedar mengajar atau memberikan ilmu saja, tapi yang terpenting sekali untuk guru itu adalah memberikan bimbingan kepada anak supaya anak itu berperilaku lebih baik, lebih bertanggung jawab, disiplin. Terima kasih kepada Ibu Kusmiati yang sudah memberikan sosialisasi sehingga bisa membukakan hati saya yang tadinya masih terbatas pengetahuan saya mengenai sanksi yang saya berikan anak kepada anak, tapi sekarang saya menjadi bisa tahu lebih dalam lagi. Terima kasih. Selamat kepada guru penggerak, semoga semakin lancar, sukses, dan terus semangat tanpa pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.